Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjut ya, membahas soal-soal latihan UTBK 2024, materi pemahaman bacaan dan menulis. Oh iya, sebelumnya untuk subtitlenya atau subtitle yang biasa ada di video sebelumnya, itu kita bikin opsional ya, karena kemarin itu ada yang request atau komen subtitlenya itu dibikin semau kita aja. Maksudnya itu boleh ada atau enggak. Jadi kalau misalkan kita pengen nonton ada subtitlenya, tinggal diaktifin di YouTube-nya. Kalau misalkan enggak, ya tinggal dinonaktifin. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Ini adalah tipe soal yang ada sebuah paragraf, lalu di paragraf tersebut ada beberapa kata yang harus kita tepat, bikin tepat atau gimana ya? Kita seleksi lah. Ini katanya sudah tepat atau belum? Kalau misalkan sudah tepat, jawabannya itu tidak perlu diperbaiki. Kalau misalkan belum, kita cari nih mana yang lebih tepat. Nah, langsung aja dari nomor 13. Teknologi nih. Jadi kita lihat yang ada boldnya dulu nih, atau yang ditebalin. Nah, ini teknologi ini bener apa enggak nih? Gimana cara tahunya? Kita baca dulu kalimat utuhnya. Pertanian organik merupakan salah satu teknologi produksi yang ramah lingkungan. Secara sepintas mungkin saat kita baca itu nggak ada yang salah sih. Ya memang mungkin nggak ada. Tapi ini ada yang kurang tepat gitu. Pertanian organik merupakan salah satu teknologi produksi yang ramah lingkungan. Di sini tuh ada kurang tepatnya kenapa? Karena pertanian organik itu sendiri adalah sebuah cara. Cara untuk memproduksi dengan ramah lingkungan gitu kan. Kalau untuk disandingkan dengan teknologi itu kurang tepat karena nggak ada masuk tujuannya lah gitu. Pertanian organik itu cara. Oh ini ada nih metode atau cara ya. Kan kalau untuk teknologi itu dia lebih ke metode ilmiah untuk mencapai tujuan gitu kan. Nah sedangkan kalau pertanian organik itu kayak cara ngelakuinnya. Kayak misalkan nih, oh iya kita mau mengumpulkan data. Misalkan kita lagi skripsi gitu loh. Kita menggunakan metode pengumpulan data kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu kan sebuah cara gitu, sebuah metode. Nah, sama nih kayak pertanian organik. Gimana caranya kita mengolahnya pertanian itu gitu. Mungkin ada metode lainnya, cuma gue kurang paham metode lainnya itu apa. Yang jelas, ini tuh dia menunjuknya kepada metode. Nah, kalau misalkan telaah analisis pengetahuan, ini sebenarnya bisa kita coba aja ya, sandingin sama kalimat tersebut. Dan mungkin ini nggak bakal cocok sih ya, kurang cocok. Misalkan nih kita coba dari yang telaah. Pertanian organik merupakan salah satu telaah produksi yang ramah lingkungan. Tuh, kita ngomong aja udah kayak nggak nyambung gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan jawabannya. Dan telaah analisis itu mirip-mirip lah, kayak mengkaji. Cuma kalau analisis kan lebih dalam. Coba nih ya yang analisis. Pertanian organik merupakan salah satu analisis produksi yang ramah lingkungan. Nah, ini juga nggak masuk. Kita ngapain gitu loh untuk analisis pertanian organik produksi yang ramah lingkungan kan nggak nyambung ya, nggak masuk konteksnya. Lalu yang pengetahuan juga ini kurang tepat ya, kalau disandingin juga nggak bakal masuk gitu loh. Pertanian organik merupakan salah satu pengetahuan produksi yang ramah lingkungan, mungkin bisa ya, nggak salah lah. Ini kan kita nyarinya yang paling tepat tapi ya, karena di sini konteks dari paragraf tersebut ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa pertanian organik ini itu adalah sebuah cara atau salah satu cara teknologi produksi yang ramah lingkungan gitu. Aman lah ya. Kalau misalkan masih bingung bisa komen. Lanjut yang nomor 14. Argo bisnis. Kok argo ya?
Harusnya agrobisnis ya. Ini agro ya, bukan argo. Ini kita coret dulu nih, agro. Dah. Nah, ini kita baca dulu nih satu kalimat lengkapnya. Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan. Nah, di sini sebenarnya agrobisnis itu kurang tepat ketika dia udah mengacu kepada pertanian, mengacu kepada ekologis dan sosial. Oke lah kalau misal kita bilang pertanian itu masuk ke dalam agrobisnis. Karena agrobisnis itu sendiri kan bisnis yang berhubungan dengan pertanian kan. Itu benar, nggak salah. Tapi kalau untuk dia bilang konteks secara sosial dan ekologis berkelanjutan, itu penggunaannya kurang tepat. Yang benar itu lebih kepada, ini, wah sorry, ini belum diganti ternyata. Ya, bentar ya. Ya, ini lanjut. Jadi tadi kita salah, ini belum diganti, masih kopasnya. Tadi ini sampai sini ya. Ini harusnya agro. Nah, ini kalau agrobisnis kurang tepat di sini. Kenapa? Karena dibilang secara sosial dan ekologis berkelanjutan, di mana sosial itu berhubungan dengan masyarakat ya, dan ekologis itu dengan lingkungan ya. Jadi kalau misalkan kita bilang agrobisnis doang nih, itu salah. Yang benar yaitu ya agroekosistem, di mana dia berhubungan dengan sosial dan ekologis. Jadi punya hubungan timbal baliknya nih. Ekosistem itu sendiri kan yaitu gabungan dari sebuah komunitas lah ya. Komunitas itu ya yang ada populasinya atau berhubungan dengan lingkungan lah. Jadi kalau misalkan di kasus ini yang benar itu agroekosistem. Untuk agroindustri mungkin dia lebih kepada pengerjaannya ya. Jadi di pertanian organik itu pekerjaannya ngapain aja. Kalau ekotipe itu apa ya? Ekotipe itu kurang paham, mungkin kayak singkat gue tuh kayak mengubah mengubah energi ya, energi dari lingkungan gitu lah. Mungkin nanti bisa di search lagi. Kalau agroekonomi ya untuk pertanian yang ekonominya ya, kalau nggak salah bisa di search aja. Oke, yang jelas kalau untuk ini sudah jelas lah, agroekosistem. Nah, untuk nomor 15 lanjut. Dan oke, kita belum tahu nih benar atau salah. Kita coba baca dari kalimat awalnya. Nah, ini nih. Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Mungkin ini benar atau bisa dipakai, tapi ini kurang tepat karena kita mencari yang paling tepat kan. Dia bilang di sini ada kata baik. Jadi dia gini nih, dia menjelaskan nih, ini kelebihan loh, ini kelebihan loh. Ini kelebihan dari pertanian organik nih. Ada tidak mencemarkan lingkungan, baik pencemaran tanah, air, maupun udara. Harusnya gitu kan jawabannya, memakai maupun. Kenapa? Karena itu salah satu dari konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu gini. Ini konjungsi korelatif. Tulisannya jelek banget ya. Deh. Itu hubungannya dari baik lalu ada maupun. Nah, ini penggunaannya. Jadi kalau misalkan dia di sini ada baik nih, itu pasangannya yang benar adalah maupun. Misalkan kita ada contoh nih, baik kakaknya maupun adiknya sama-sama mirip dengan bapaknya gitu. Nah, itu menggunakan konjungsi korelatif. Beda mungkin misalkan dia nggak pakai baik gitu, mungkin bisa menggunakan dan. Nah, ini kan dia udah jelas nih menggunakan konjungsi korelatif. Berarti jawabannya adalah maupun. Bukannya yang atau dengan dan meskipun. Kalau atau kan dia penggunaan
untuk pemilihan gitu. Pilih ini atau ini. Kalau dengan itu ya dengan menggunakan apa gitu atau misalkan dengan siapa. Kalau meskipun itu dia untuk menyatakan bahwa statement sebelumnya itu berlawanan. Misalkan gini, gue tetap berjuang meskipun dianya nggak berjuang. Nah, gitu ya. Itu kan berlawanan. Jadi yang benar itu maupun. Yang lebih tepat lah, bukan yang lebih benar. Yang paling tepatnya maupun. Nah, lanjut untuk nomor 16. Nomor 16 itu apa? Selain itu, produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Ini jawabannya apa coba? Ada yang salah nggak? Sebenarnya ini nggak ada yang salah ya, atau tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Dia bilang di awal kalimat itu selain itu. Ini diperbolehkan ya di dalam awal kalimat lah, sorry, di awal kalimat bukan di dalam. Nah, ini penggunaannya juga selain itu tuh biasanya merujuk kepada kalimat sebelumnya. Karena dia nggak mungkin berdiri sendiri dong. Misalkan dia sebagai kalimat utama nih. Selain itu, produk tanaman organik lebih mahal. Lalu sebelumnya dia ngomongin apa? Nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan ada kata ini, kita harus merujuk ke kata sebelumnya dulu. Nah, di kalimat sebelumnya dulu. Kalimat sebelumnya dia ngomongin apa nih? Mereka kan ngomongin kelebihan ya. Kelebihan dari pertanian organik. Nah, berarti kalau misalkan dia ngomongin kelebihan, kalimat selanjutnya pada kata selain itu, dia masih ngomongin kelebihan dari pertanian organik. Jadi ini salah satu kelebihannya juga nih, produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, itu kan keuntungannya juga, kelebihannya juga kan. Nah, sekarang itu nggak ada masalah gitu loh. Penggunaannya juga tepat. Jadi dia nggak perlu diperbaiki. Ini jawabannya. Kalau serta itu di awal kalimat aja dia penggunaannya udah salah. Kenapa? Karena dia nggak bisa dijadiin sebagai kata awal. Dia biasanya sebagai penghubung gitu loh. Misalkan gini, kita langsungin aja nih, kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Terus misalkan murah gitu, misalnya murah ya. Murah serta produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, itu baru bisa tuh penggunaan serta digabungin di kalimat yang sebelumnya. Kalau misalkan dia dijadiin awal itu nggak bisa. Seandainya juga itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Itu kan kalimat kata pengandaian ya. Kalau ini udah jelas gitu loh. Produk tanaman ini nih kelebihannya ini udah. Jadi nggak perlu pakai seandainya. Dengan demikian meskipun demikian juga bukan ya. Coba aja kita masukin di sini. Dengan demikian produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Itu juga bukan. Kenapa? Karena biasanya dengan demikian itu dia lebih kepada menjelaskan akibat dari kalimat sebelumnya. Ngerti nggak ya? Kalau misalkan contohnya, ya pokoknya gimana ya, nyari contohnya susah sih. Tapi kalau untuk dengan demikian itu dia lebih kepada menjelaskan kalimat sebelumnya, gitu ya. Kalau meskipun demikian itu dia melawan kalimat sebelumnya. Misalkan gini, harga barang, oh gini, misalkan pertanian organik itu mahal karena produksi yang tinggi. Meskipun demikian, produk tanaman organik bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, gitu ya penggunaannya. Tapi ini salah kenapa? Karena dia berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Kalau misalkan yang selain itu, yang ini nih, itu benar karena dia melanjutkan kalimat sebelumnya. Gitu. Lanjut untuk nomor 17. Oh, ini untuk nomor 17 dan 18. Ini untuk kalian coba kerjain sendiri ya di rumah. Jadi biar ada latihan-latihannya dan sambil ngulik-ngulik soal juga ya.
Lanjut aja kita langsung untuk nomor 19 dan 20. Nomor 19, pengendali. Ini kalimat awalnya mana? Nah ini, kebutuhan tenaga kerja yang banyak terutama untuk pengendali hama dan penyakit yang masih manual. Nah ini sebenarnya gue juga baru tahu sih, pengendali hama di konteks ini tuh bener, dia nggak perlu diperbaiki. Jadi ini jawabannya yang A. Kenapa? Karena dia itu untuk di pertanian disebutnya pengendali hama. Karena dia nggak, tugasnya itu bukan untuk membasmi, bukan untuk membunuh semua hama ya. Jadi dia lebih mengontrol gitu. Jadi kan ada hama nih. Hama kan yang mengganggu, mengganggu tanaman atau merusak tanaman. Jadi dia cuma perlu untuk mengendalikan jumlah hambanya aja, nggak perlu dibasmi semua. Nah jadi ini, di konteks ini kita nggak perlu ganti. Mungkin di konteks lainnya bisa kali ya diganti. Cuma gue kurang paham, mungkin bisa kalian bisa baca-baca lagi aja. Jadi untuk yang ini jawabannya tidak perlu diperbaiki. Yang B, peneliti. Peneliti ngapain kan kita peneliti hama untuk di pertanian organik? Mungkin, oh ini kalau untuk kebutuhan tenaga kerja yang terutama penyakit yang masih manual. Ya mungkin perlu kali ya ada yang meneliti hama nih. Ya kali aja ada yang iseng meneliti hama ini, ngapain nih kita, terus dia hidupnya butuh apa. Ini ngomongin apa sih? Lanjut aja lah ya. Peneliti enggak, pemerhati itu juga enggak. Ya mirip-mirip lah dengan peneliti. Pembunuh. Nah pembunuh ini sama pembasmi ya sama lah, mirip. Tapi yang tadi udah gue bilang, udah gue jelasin. Karena di pertanian itu kita enggak membasmi hama kan. Cukup pengendali hama aja. Karena kita mengontrol populasi hama yang ada gitu. Kira ya. Nomor terakhir itu soalnya mudah. Maksudnya kata-kata di sininya mudah. Oke. Apakah dia kata yang paling tepat? Coba kita lihat dulu kalimat awalnya. Selain itu, penggunaan pestisida organik kurang mudah karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Nah, ini kita saat membaca sekilas pun sudah terlihat ya bahwa penggunaan mudah itu kurang tepat. Karena selain tidak enak diucapkan, kurang enak juga untuk didengar. Nah, jadi apa nih kata yang tepat? Coba kita bedah satu-satu. Selain itu, penggunaan pestisida organik karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Nah, sehingga harus membuat sendiri nih. Jadi dia penggunaan pestisida, dia paragraf ini bilang nih bahwa saat kita menggunakan pestisida itu nggak gampang, belum gampang gitu, karena kita harus membuat sendiri. Dengan kata lain itu dia nggak praktis gitu loh. Kita harus bikin sendiri baru kita bisa gunain pestisidanya. Nah ini ada jawabannya kan praktis. Kenapa bukan mudah yang kata tepatnya? Karena gini, praktis memang itu kan mudah. Tapi kalau mudah itu lebih kepada cara-cara penggunaannya. Gini penjelasannya. Kita punya barang praktis nih. Misalkan kita punya lampu. Ini lampu. Lampu gini. Gimana sih gambar lampu? Gitulah ya. Nah ini lampu nih. Ini bukan lampu tapi ya udahlah. Ini lampu, kita punya lampu. Nah sekarang kan di zaman canggih ini, lampu itu udah bisa kita hidupin dengan handphone kita ya. Nah itu praktis kan. Kita bisa menghidupkan handphone, menghidupkan lampu dengan handphone dari jarak jauh. Nah itu sebutannya praktis. Nah mudah itu caranya. Kita mengaktifkan lampunya itu mudah gitu. Pakai HP. Nah itu, dia lebih kepada caranya. Kalau praktis mungkin lebih kepada produknya. Nah gitu ya. Produknya udah praktis nih. Gampang dipakai. Nah gitu. Kalau efektif.
Efektif itu lebih kepada ampuh atau tidaknya sebuah produk. Jadi misalkan kita punya tadilah pestisida itu. Pestisida ini ampuh nggak nih untuk digunakannya? Atau misalkan kita punya yang mirip-mirip nih, kita obat nyamuk. Bukan obat nyamuk sih, yang kita bukan ngobatin nyamuk. Kita untuk membunuh nyamuk, apa tuh sebutannya? Ya pembunuh nyamuk lah ya. Ya udah obat nyamuk deh. Obat nyamuk nih, kita punya obat nyamuk. Itu efektif nggak nih untuk membunuh nyamuknya? Apakah cuma 5 menit atau misalkan cuma separuh nyamuk yang mati. Nah, itu efektif apa enggaknya gitu loh. Jadi hasil atau penggunaan produk tersebut, oke, beda sama yang praktis ya. Lalu yang ramah, ramah juga nggak mungkin kan. Selain itu penggunaan pestisida organik kurang ramah. Mau ramah ke siapa gitu kan? Ini juga bukan. Lalu yang cepat. Selain itu penggunaan organik kurang cepat karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Ini konteksnya juga udah beda ya. Bukan karena kita harus membuat sendiri jadi lama gitu. Tapi ini lebih kepada praktis apa enggaknya, gampang atau enggaknya penggunaan pestisida organik gitu ya. Jadi mungkin ini sekian dari video papan tulis pembahasan materi kali ini. Kalau misalkan memang ada yang masih bingung dan ada yang oh ini salah nih nggak kayak gini, ini kurang tepat nih, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dari video papan tulis, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.